Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kuyang Kalimantan, dari tulisannya akun Facebook yang bernama Indah Juwita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Nenek gak mau ikut kamu ke sana. Capek nenek ngurusin kamu yang kadang suka keras kepala. Nenek menolak ajakan untuk menemani sebentar saja di rumah mama. Mama mengejek beberapa kali kepada aku, kesel jadinya. Nenek gak kasihan sama Mei. Sedikit aku majukan bibirku. Malah Mas Pras dan Mama barengan mencubit pahaku. Ah, sakit ya Allah, keluhku. Sudah tua, jangan masih kayak anak kecil, merengek sama orang tua. Nenek itu cuma gak mau jadi darah tinggi gara-gara kamu, Mei. Mama berkata sambil menyenggol-nyenggol tanganku. Sebentar saja, Nek, sampai ratunya Kuyang ketahuan. Kata Mama, nenek bisa mengetahui siapa sebenarnya Kuyang. Punya kelebihan bisa membongkar identitas asli Kuyang itu. Kataku memohon pada nenek. Kamu ini, nenek cuma lagi males kalau harus ngurusin orang yang keras kepala. Sedikit-sedikit sudah ngeluh kalau dikasih tahu, bantah lagi, keluh nenek. Aku memegang tangan nenek dengan tulus. Matanya melirik ke arahku sambil mencebik ala khas nenek. Nenek cuma mau ngurus kamu selama 40 hari saja. Itu saja sulit didengarkan kalau dikasih tahu. Belum lagi nenek masih trauma lihat orang mati dihisap sama makhluk jadi-jadian itu. Nenek berkata dengan nada sedikit tinggi. Kali ini enggak deh, kataku menekan permohonan pada nenek. Abah mengemas beberapa barang yang hendak dibawa pulang. Mas Pras mencari perahu untuk nyebrang, sedangkan Mama sibuk membungkus beberapa makanan untuk dibawa pulang. Acil Ratna menemaniku dengan nenek. Sudahlah Meh, nenekmu kalau nggak mau ya jangan dipaksa, tegur Acil Ratna. Aku pengen dirawat nenek lagi, badanku sering sakit loh Nek. Habis itu pernah turun juga peranakan, keluhku biar nenek mengiba padaku. Siapa suruh nggak mau telaten pakai stagen? Memang nggak menjamin, makanya begitu nggak ada sakit. Tapi ya setidaknya kita harus ikhtiarkan, bukan juga dibiarkan. Lagian nenek nggak pernah nyuruh kamu keluar dari jalur agama, tradisi yang menyimpang. Jelasnya lagi. Apa nenek juga keterlaluan ngasih tahu kamu? Sampai-sampai kalau dikasih tahu, ada aja alasannya. Paling sering dibilang mitos, tahayul, males nenek, tolaknya. Sakit juga ya rasanya ditolak nenek. Padahal aku perlu banget bawa nenek ke rumah Mama dan menemui Bu Tuti, biar Mama juga percaya kalau Bu Tuti itu makhluk jadi-jadian itu. Nek, panggilku sambil memohon. Aku peluk badannya yang wangi jamu itu. Males, tolaknya. Dek, ayo kita berangkat. Sudah gak usah paksa nenek. Kemarin kan nenek sudah bantu rawat kamu sampai 40 hari. Sekarang saatnya kita belajar mandiri, suruh Mas Pras. Masih pengen ditemani nenek, pintaku. Astagfirullah, kok muncul dikasih tahu Melisa? Kamu habis melahirkan Tegar, kok bukannya tambah dewasa tapi malah kayak anak kecil, keluh Mama. Aku melihat semua sudah siap, mulai dari kendaraan menuju pelabuhan juga sudah menunggu. Abah memasukkan beberapa barang ke dalam kendaraan. Disusul Mas Pras. Mama mengambil Tegar yang berada di gendonganku. Cepat salim sama nenek. Mak, kita pamit ya. Maaf ya Mak, kalau kami ada salah. Saya terus Mak. Mama memeluk nenek dengan takzim, mencium tangannya, mencium pipinya. Nenek juga membalas mencium pipi Mama. Kalau dilihat secara dekat, bikin meleleh. Nenek beneran gak mau ikut lagi ke rumah Mama? Tanyaku sekali lagi. Nenek malah menghela nafas kasar.
Kemudian masuk ke kamar, mengambil sesuatu, dan diberikan kepadaku. Tas coklat kecil, bentuknya panjang. Ini peninggalan dari kakekmu, semoga bisa bermanfaat, tapi jangan buat yang aneh-aneh, kata nenek. Aku masih memperhatikan tas coklat itu, bentuknya unik. Ketika aku mau membukanya, nenek melarang. Di rumah saja bukanya, mama kamu tahu kok ini apa. Dulu pernah kakekmu mau ngasih ini, tapi sering ditolak, jelas nenek. Kemudian aku pamit sama nenek. Abah, Mas Pras, adik-adik juga pamit dengan nenek, juga Acil Ratna. Sepanjang perjalanan aku cemberut, masih penasaran dengan Bu Tuti. Ditambah suara tangis tadi malam, dan kenapa juga nenek malah gak mau ikut. Padahal aku lagi butuh bukti. Keluhku beberapa kali. Mama menatapku heran. Ditambah Abah juga melihatku dengan bingung. Mas Pras masih melihat foto penampakan kemarin itu. Kenapa sih? Kok masih aja ngedumel? Ujar Abah. Pas Melisa mau ditemani, nenek malah nolak mulu, kataku. Ya siapa suruh? Kamu sendiri kalau mau dirawat nenek banyak maunya, banyak alasan, banyak bantah. Akhirnya nenek malas juga kan ngurus kamu, kata mama sedikit manas-manasin. Sebel jadinya. Kamu kenapa? Masih mau nangkap kuyang itu? Abah sama warga saja kesulitan nangkapnya kok. Dia terbang dan kita nggak boleh juga seuzon sama orang tanpa bukti yang jelas. Jelas Abah. Makin manyun bibirku mendengar penjelasan Abah. Melisa, mama nggak suka. Kamu kayak anak kecil. Ingat, kamu sudah jadi seorang ibu loh. Sudah mau masuk kepala 3, masih saja kayak anak kecil. Kapan dewasanya coba? Tanya mama. Dulu aja kamu gak dengar kalau dikasih tahu tentang kuyang, bilang mitos-mitos tahayul. Sekarang baru heboh sendiri sampai minta ditemani nenek, omel mama. Semenjak Melisa hamil, pada keluar ya kuyang itu mah. Dulu sebelum dia hamil, kayaknya gak terlalu. Ada sih, cuma gak seheboh sekarang, tutur Abah. Mama juga bingung sih bah, kebetulan banget gitu, kata mama. Mas Pras asik main game, sama sekali tidak mendengarkan cerita kita. Makin sebel rasanya. Kenapa sih dek? Kok mukanya tambah lama tambah berkerut itu? Tanya Mas Pras heran melihat tingkahku. Aku maunya ditemani nenek lagi mas. Aku mau nangkap dalang penghisap darah bayi itu, kataku. Tapi apa kamu gak merasa bahaya nangkap makhluk kayak gitu? Kemarin aja kamu sampai sakit kayak gitu, keluh Mas Pras. Melisa juga penasaran mas. Mas Pras malah memelukku. Insya Allah ada waktunya kita bisa ungkap siapa dibalik ini semua, katanya menenangkanku. Setelah itu aku pergi ke dapur membantu mama memasak untuk keluarga, mencuci piring dan juga membersihkan rumah. Mama kadang heran sama kamu Mei, kadang nurut, kadang susah dikasih tahu. Terus minta nenekmu tinggal di sini. Bisa-bisa kena darah tinggi kalau kamunya kayak gitu, kata mama. Aku kan sudah mulai nurut mah, kok masih diangkat aja sih, keluhku. Coba kamu ingat-ingat, waktu 40 hari nenekmu nemenin di sini, kayak apa sikapmu? Aku merenung. Memang sih, aku banyak alasan kalau dikasih tahu sama nenek. Sekarang malah minta nenek tinggal di sini. Nenek cuma mau 40 hari di sini, Mei. Atau kalau kangen sama cucunya, pasti nenek tidur di sini. Kalau lagi biasa aja, ya nggak mungkin. Nenekmu juga bukan orang yang suka ngerepotin orang. Ada juga usahanya di sana yang perlu diurus, jelas mama. Aku kan cuma pengen nenek di sini sampai ketangkep kuyangnya, kataku. Apa? Enggak jadi. Karena tegar menangis, aku pergi ke kamar. Mama masih melihat ke arahku. Terdengar omelan mama dari dapur. Kenapa mama dek? Tanya Mas Pras heran. Biasalah, cuma gara-gara aku masih minta nenek di sini, jawabku. Jangan bikin perkara dek, kasihan juga nenek kalau dipaksa-paksa. Apalagi ini nangkap makhluk jadi-jadian, ngeri ah. Mas Pras bergidik. Mas Pras takut sama kuyang? Ya enggak lah, takut itu sama Allah. Terus itu kenapa? Kalau nggak ditangkap, bakalan ada lagi bayi yang jadi korban. Mas mau kayak Mayang atau teman-teman yang kehilangan bayinya,
Tapi kan gak bisa langsung juga, Dek. Ada waktunya. Aku mencepik, kesel rasanya. Ronda malam juga sudah mulai berkurang karena tertangkapnya satu, Pak Ajeng yang mengusulkan karena merasa sudah aman kampung kita. Malamnya aku pergi diam-diam keluar rumah. Tegar tertidur di atas kasurnya, kucium pipinya. Tegar hanya menggeliat lucu. Suasana terasa sepi. Aku sembunyi di balik pohon menuju rumah Pak Ajeng. Aku menanti-nanti kalau ada yang lewat atau yang keluar dari rumah itu. Namun aku melihat Pak Ajeng sedang bersama perempuan dengan baju syar'inya. Aku tidak melihat wajahnya, hanya dari belakangnya saja. Siapa dia? Karena penasaran, aku sedikit maju ke arah rumahnya, mengintip jendela kamar milik Bu Tuti dan Pak Ajeng. "Woi, mau maling lagi ya? Anaknya Abah Riyadi nggak ada kapok-kapoknya ya?" tegur seseorang. Aku kaget. Aku nggak maling," belaku. "Kalau bukan maling, mau ngapain? Ngendap-ngendap di jendela Pak Ajeng?" Aku sedikit takut terjadi kesalahpahaman. Terus mama juga ikut marahin aku. Aku mendengar suara bisik-bisik di dalam sana. Pak Ajeng juga nongol akhirnya. Melisa, tampang aja agamis, tapi kelakuan ngeri juga ya," ledek Pak Ajeng. Karena terjadi keributan, aku dipegang oleh beberapa warga kemudian dipulangkan. Memang kalau dipikir sudah jam 12 malam. Kukira bakalan sepi. Rupanya ada yang menjaga tepat di rumahnya Pak Ajeng. Terus gimana caranya aku dapat bukti kalau Bu Tuti itu kuyang? "Abah, Mama Melisa." Abah sama Mama keluar dari dalam rumah. Matanya membulat saat melihat aku dipegang beberapa warga. Matanya menyipit. "Kenapa ini?" tanya Abah bingung. "Tanyakan saja pada Mei. Dia mau maling di rumahnya Pak Ajeng. Kami tahu Pak Ajeng itu menyimpan beberapa harta untuk dibagi-bagikan. Makanya anaknya Abah mengintai di rumah Pak Ajeng." "Enggak, Bah," tolakku. "Tolong, Bah, dijaga anaknya. Lagian Melisa sudah punya anak. Seharusnya lebih hati-hati. Pantas saja punya anak lama, kelakuan aja gak dijaga," kata Pak Ajeng sambil tersenyum melihat keadaanku. "Melisa," Mama menarikku. Mas Pras juga ikut keluar dari rumah, heran melihat warga. "Keluarga agamis tidak menjamin hidupnya taat sama agama ya. Aku pikir keluarga yang taat, rupanya," ledek warga yang lain. Aku hanya bisa mengekor di belakang Mama dan mendengar semua omelannya. Kali ini aku harus gimana lagi? Apa perlu aku ngundang makhluk itu? Tapi gimana caranya? "Coba jelasin sama-sama. Kenapa bisa kamu dituduh maling di rumah Pak Ajeng? Lagian sudah malam. Berani sekali kamu keluar sendirian tanpa ditemani suami atau Abah," tegur Mama. "Aku cuma penasaran, Mah." "Melisa, bahaya loh kamu pergi sendiri. Mana ninggalin anakmu masih bayi. Ya kalau gak terjadi apa-apa sama kamu. Kalau kamu dikejar sama Kuyang, gimana?" "Kuyang ngejar yang hamil aja, Mah. Sama yang baru melahirkan. Melisa kan gak hamil ataupun baru melahirkan. Hai juga enggak." Mama keluar dari kamar menemui warga. Beberapa kali Mama minta maaf pada Pak Ajeng. "Melisa kenapa suka sekali mengintip ke kamar saya? Kemarin sama suaminya, sekarang berani sendirian. Benar-benar ada yang diincarnya," keluh Pak Ajeng. Aku mendengar jelas keluhannya. "Orang baik memang begitu biasanya," warga yang lain bicara. "Pak Ajeng sama istrinya memang baik. Semenjak usahanya maju, kemudian menjadi RT, selalu amanah. Ada saja yang sirik. Mungkin Melisa gitu juga. Gak nyangka anaknya Abah bisa begitu," timbal yang lain. Sudah, kali ini saya maafkan. Kalau sampai terjadi lagi dan ketahuan kalau memang Melisa mau mencuri di tempat saya, sepertinya saya tidak akan tinggal diam," tutur Pak Ajeng. Mama sama Abah berkali-kali minta maaf. Kemudian orang-orang itu pergi. "Sebenarnya apa yang kamu cari, Mei? Berani sekali malam-malam mengintip jendela milik orang lain. Kamu gak takut apa? Sekarang malah jadi fitnah begini," keluh Abah sambil memegang kepalanya. "Aku cuma mau mengungkap kalau istrinya Pak Ajeng itu kuyang." "Masih aja dibahas. Kuyangnya sudah ketemu, Mei. Memang beberapa kali kata warga kecolongan, tapi gak sesering kemarin," jelas Mama setelah menutup pintu depan.
Mama duduk di dekatku. "Kamu gak sakit kan, Mei?" Mama meletakkan telapak tangannya di keningku. "Kamu gak berhalusinasi kan?" tanya Mama lagi. "Aku sehat, aku cuma yakin 100% kalau Bu Tuti itu kuyang." "Buktinya apa?" Setiap senyum, setiap mencium aroma badannya, aku selalu mual, Mah. "Melisa, Bu Tuti itu sudah punya penyakit hepatitis atau penyakit kuning. Kamu lihat sendiri kan, kulitnya beda sama kayak kita. Makanya baunya sedikit amis, karena bagian hatinya sudah rusak. Memang masih terlihat cantik dan awet muda, tapi Bu Tuti itu sakit," jelas Mama. "Makanya Bu Tuti juga tidak pernah mengurus anaknya sendiri, tidak pernah memberikan ASI pada anaknya, dan diserahkan pada keluarga Pak Ajeng karena air ASI dan badannya amis, takut nularin anaknya," lanjut Mama. Aku baru tahu ada penyakit seperti itu, tapi aku merasa ada yang aneh dengan mereka. Kenapa Mama sama Abah tidak mau sama sekali percaya padaku? Bikin kesel aja jadinya. "Aku tetap gak percaya, Mah." "Melisa," mata Mama melotot. Aku malas mendengar omelan Mama lagi, kemudian meninggalkan mereka di ruang tamu. "Mama belum selesai bicara, Mei. Mama gak percaya sama ucapan kamu kalau Bu Tuti itu kuyang. Memang kadang baunya agak amis, dan Mama baru tahu kalau kamu muntah karena baunya Bu Tuti. Dia sakit hepatitis, Mei. Sudah parah. Makanya kadang kita melihat dia pucat kalau malam," jelas Mama. Aku gak percaya. Beberapa hari setelahnya Pak Ajeng dan Bu Tuti mampir ke rumah. Bu Tuti membawakan kami makanan dan juga beberapa botol parfum kesukaan Mama kayaknya. Mama sering pakai parfum yang diberikan oleh Bu Tuti. Abah kadang pakai juga untuk sholat. Mas Pras gak suka baunya, jadi gak mau pakai parfum itu. "Makasih banyak loh Bu Tuti, sudah repot-repot." Mama mengambil makanan dan juga parfum dengan wajah senang. Setelah memberikan makanan itu, Bu Tuti dan Pak Ajeng pergi. "Katanya jangan sembarangan menerima makanan dari orang, Mah. Bu Tuti itu bukan orang sembarangan. Dia orang baik." "Belum tentu. Dia rajin juga pergi ke pengajian. Mama sering jumpa," kata Mama bersikeras. "Ke pengajian belum tentu gak bisa dicurigai, Mah. Bukannya kata Pak Ajeng pakaian agamis tidak menjamin seseorang taat sama agama. Siapa tahu." Belum selesai aku bicara, Mama sudah menutup mulutku. "Kenapa sih kamu? Ada masalah apa sama Bu Tuti?" "Aku cuma curiga sama Bu Tuti kalau dia itu kuyang." "Bu Tuti bukan kuyang." "Kuyang, bukan." Mama memegang kepalanya. Kayaknya tensi Mama mulai naik karena berdebat sama aku. "Meh, sudah jangan ribut sama Mama, diam aja," tegur Mas Pras. Abah gak mau ikut campur. "Aku bener loh, Mas." Mama malah makin kesal denganku. Mas Pras menengahi kami. Karena pertengkaran itu, Mama jadi lebih banyak diam. Aku bertanya, Mama gak mau menjawabnya, bahkan menghindar. Aku mau menanyakan makanan yang dibawa oleh Bu Tuti. Cepat sekali basi, padahal rajin dipanaskan. Tapi Mama tetap saja diam. Aku mulai bosan. Raya mendekatiku, wajahnya agak pucat. "Kamu kenapa?" Badannya sedikit bergetar. "Aku mau nanya, Mbak, haid itu warnanya merah bukan sih? Kalau haid itu darah kan?" Mata Raya menatapku penasaran. "Kamu haid? Jawab dulu." "Iya, macam-macam warnanya. Pertama ada yang hitam, merah, pink, sampai coklat," jelasku. "Jadi hitam itu haid ya, Mbak?" Raya terlihat sedikit takut, badannya gemetar. "Kenapa?" "Aku takut kayak Mbak Dinda membuang sembarangan darah haidnya." "Astagfirullah, coba jelasin ke Mbak, kamu buang darah haid di mana? Pembalutnya?" "Bukan pembalut, Mbak. Aku nggak tahu kalau itu haid. Di celana dalam keluar cairan hitam pekat. Karena takut itu penyakit, aku buang celananya di tempat sampah. Terus makin banyak. Aku baru ingat kalau Mbak Dinda buang pembalut ada darahnya dan kelihatan di plastik itu. Setelah cairan hitam, barulah cairan merah persis punya Mbak Dinda. Disitulah aku tahu kalau sedang haid," jelasnya. Aku merinding. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa dengan Raya.
dan mencari celana yang dibuang olehnya di tempat sampah, tapi nihil. Abah sudah membuangnya di tempat sampah. Malam ini tidak aku biarkan Raya tidur di kamar bersama adikku yang lain. Aku menyuruhnya untuk tidur bersamaku. Mas Pras tidur bersama Abah di ruang tamu, sedangkan Mama bersama adikku yang lain. Sampai sekarang Mama masih cuek, dan aku juga tidak mau berbicara banyak pada Mama sampai semuanya reda. Tepat tengah malam, makhluk itu datang ke rumah. Aku sudah menyiapkan penangkal dan juga bacaan doa yang dikasih tahu nenek. Tidak lupa air garam. Bener kan dugaanku, pasti dia datang ke rumah ini, bisik. Aku berusaha mengusir makhluk itu. Cahaya merah, rambut yang panjang, dan juga isi badan yang di bawahnya. Tidak ada suara, hanya hisapan yang membuatku sedikit merinding. Mas Pras, Abah, panggilku. Raya terbangun. Tegar ku selimuti dan mendengarkan murotal dari speaker milikku. Mas Pras membuka pintu, makhluk itu pergi. Cepat-cepat aku pergi keluar mencarinya juga, namun sudah pergi. Aku masuk kembali ke dalam rumah. Kira-kira datang lagi nggak itu kuyangnya, Mbak? Raya takut, tuturnya. Ambil air wudhu yuk, Mbak temani ke kamar mandi. Tegar biar dijaga sama Mas Pras dulu, suruhku. Mas Pras masuk ke dalam kamar. Aku dan Raya pergi ke kamar mandi. Aneh, Mama sama sekali tidak terbangun mendengar suaraku. Biasanya Mama suka sekali heboh dan bangun lebih cepat. Apa karena jengkel sama aku? Akhirnya Mama seperti itu. Tapi sudahlah. Besoknya Raya rajin membersihkan darahnya. Bacaan zikir penjagaan juga diminta olehnya. Raya memang agak berbeda dariku. Dia sudah menanyakan hal ini pada Mama, tapi Mama lebih banyak diam. Mama kenapa sih, Mbak? Nggak tahu Raya, semenjak Mbak dibilang nuduh Bu Tuti kuyang, Mama jadi sensitif sama Mbak, kataku. Raya cuma terlihat berpikir. Mas Pras berangkat kerja, sarapan nasi goreng yang aku siapkan untuknya. Kemudian aku memandikan Tegar. Tidak lama pintu rumah diketok. Aku mengintip ke jendela. Bu Tuti dan Pak Ajeng datang lagi, membawa bingkisan makanan kepada Mama dan juga Abah. Abah lagi beristirahat beberapa hari, jadi meliburkan diri dari kerja. Kayak gini masih dicurigai. Memang orang baik itu selalu saja jadi sasaran, gerutu Mama. Hanya Mama dan Abah yang memakan makanan yang dibawakan oleh Bu Tuti dan Pak Ajeng. Entah kenapa aku tidak bisa memakan makanan itu. Melihatnya saja aku tidak selera. Mama sangat menghargai Bu Tuti. Ada sisa 1 bungkus, sepertinya mau disisihkan buatku dan Raya. Adik-adik yang lain makan nasi goreng buatanku. Ketika Raya mau memakan makanan itu, wajahnya berkerut, lalu memuntahkan makanan itu. Mbak, makanannya basi, tuturnya. Ah, padahal baru saja dikasih, belum ada beberapa jam, keluhku. Raya memuntahkan semua makanan itu. Jadi teringat makanan yang diberikan seseorang ketika aku masih di kontrakan proyek. Mas Pras muntah-muntah karena baunya yang busuk. Tapi anehnya, aku sama sekali tidak mencium baunya. Bahkan aku sangat tergiur dengan makanan itu. Tadi masih hangat dan Mama juga terlihat sangat menikmatinya. Seperti tidak ada yang aneh. Raya masih mual melihat makanan itu. Aku juga merasa aneh. Apa makanan itu basi? Tapi kok tega banget, kataku. Gak mungkin basi, Mbak. Mama sama Abah tadi menikmati sekali makanan ini. Terlihat juga masih berasap dan masih fresh, keluhnya. Terus itu apa? Mbak masih bingung, kataku. Untung cuma sebungkus saja. Semenjak aku sering berdebat dengan Mama, rumah jadi terasa panas dan kosong. Kadang Mama sama Abah malah bertengkar, hanya masalah sepele. Mas Pras juga sering menutup telinga kalau mereka sudah sering bertengkar. Ini masalahnya dari mana sih sebenarnya, Dek? Lama-lama Mas nggak tahan tinggal di sini, keluh Mas Pras ketika baru saja pulang dari kerjaannya. Ya aku juga nggak tahu, Mas. Beberapa hari ini juga tingkah Mama kadang aneh. Sholat sih tetap dijaga, tapi sama Abah sering bertengkar, jelasku. Kita pindah aja yuk ke kontrakan proyek. Bahaya buat Tegar,
kalau sering mendengar nenek sama kakeknya bertengkar terus. Justru kita jangan pergi, Mas. Kalau malah terjadi hal yang tidak-tidak gimana? Tapi Dek, nggak ada tapi-tapian, Mas. Pokoknya aku mau di sini sampai kuyang itu ketahuan siapa dalangnya. Mas Pras menghela nafas gusar. Pikirannya kalut, wajahnya jadi berkerut karena memikirkan sesuatu. Kita jebak aja kuyangnya, Dek. Gimana? Jebak gimana? Tetangga kita masih ada yang hamil kan? Ini sudah berapa bulan, Mas? Tapi aku belum ada mendengar kabarnya lagi, gimana? Kataku mengingat-ingat kembali siapa yang hamil tetangga di depan. Besoklah aku coba main ke sana sambil cari tahu, lanjutku. Mas Pras mengangguk. Keesokan harinya aku pergi ke tetangga mencari tahu keberadaan ibu hamil yang dimaksud Mas Pras. Bagaimana kabarnya, Nek? Tanyaku pada nenek tetangga. Alhamdulillah baik. Kamu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Oh ya, Sanaria yang hamil waktu itu di mana dia sekarang? Nenek merenung, kemudian menatap kembali ke arahku. Yang lain juga saling tukar pandangan. Nenek menghela nafas. Sudah lama bayinya meninggal di dalam perut. Badannya biru. Padahal Sanaria terlihat ceria dan tidak ada riwayat stres. Pekerjaan juga kami kerjakan. Curiganya dihisap makhluk, cerita nenek. Kok bisa? Bukannya nenek sama yang lain paling ketat masalah beginian? Waktu itu dia pergi keluar, kayaknya memang sudah diincar. Pulang malam-malam tanpa cuci kaki dan tangan. Mungkin karena capek langsung tidur. Tahu sendiri kan, baunya ibu hamil itu wangi. Aku jadi teringat kata mama dulu waktu pertama kali diikuti. Dan memang benar, perutku keras dan juga kencang ketika makhluk itu datang. Tapi siapa sangka kalau sampai sefatal ini musibahnya. Ketika itu tidak ada darah atau apapun. Cuma Sanaria merasa perutnya kencang dan juga keras seperti mau melahirkan. Kami bacakan doa dan ayat kursi. Siapa tahu memang mau melahirkan. Tapi nihil. Begitu periksa ke dokter, bayinya sudah meninggal. Mungkin baru saja. Jelas nenek. Ya Allah, pakaiku. Urungkan niat maksud kedatanganku ke sini. Mau menangkap Bu Tuti yang aku curigai itu. Padahal dipikir ya aman saja, sudah tertangkap dan diamankan. Rupanya tetap masih ada, keluh Sanaria. Ya begitulah, dan nenek juga masih penasaran. Siapa yang menganut ilmu hitam ini? Bikin resah saja, keluh nenek. Aku hanya mendengarkan perkataan mereka. Karena Tegar mulai rewel, minta tidur, akhirnya aku pun pamit ke rumah. Jadi bagaimana, Dek? Malam ini Mas Pras memelukku dengan mesra, ingin mendengarkan ceritaku tadi siang ketika berkunjung ke tetangga. Gak bisa, anaknya malah sudah meninggal. Tapi kok kita gak dikasih kabar ya? Wah iya, kok bisa kita tidak diberitahu kalau anaknya meninggal? Biasanya juga heboh. Terus meninggalnya di mana? Tanya Mas Pras. Gak sempet nanya tadi, Mas. Jadi kepikiran, kok nggak ngabarin kita ya kalau ada masalah begitu? Mas Pras memegang janggutnya yang tipis, berpikir sejenak. Jadi heran, Dek. Terus kapan kamu mau ikut Mas ke kontrakan? Sudah berbulan-bulan loh di sini. Keluh Mas Pras. Jangan nanyain itu dulu, kenapa, Mas? Aku lagi bingung mikirin gimana caranya biar kebongkar kebusukan Bu Tuti sama Pak Ajeng. Apalagi sekarang di rumah kayak neraka rasanya. Panas, belum lagi pertengkaran mama dan abah. Makanya ikut Mas aja ke kontrakan. Kamu gak kasihan sama Tegar? Galau, kenapa juga di posisi seperti ini? Mas Pras menghela nafas berkali-kali. Wajahnya terlihat bosan. Semakin lama di sini, semakin bahaya Mas rasa. Tunggu sampai aku bisa mendapatkan bukti, Mas. Tapi itu terlalu bahaya. Apa kamu gak takut kalau saja Pak Ajeng ikut dalam misi istrinya? Aku tersentak. Mas Pras berbicara serius. Terus gimana? Masa kita biarin aja kayak gini keadaannya? Pokoknya aku mau bongkar rahasia mereka, kataku memaksa. Mas Pras bangun dari tempat tidur. Kalau kamu masih nekat, Dek, Mas gak mau tanggung jawab dengan apapun yang terjadi padamu. Mas Pras pergi dari kamar. Mas,
Mas, panggilku tapi tidak digubris olehnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.